Ini adalah curhatan di keluarga Ferawati yang ditinggalkan oleh Ferawati, suaminya, dan 3 orang putranya yang masih lucu-lucu. Bagaimana curhatannya? Mari kita simak sebentar. Dewasa ini yang lahir dari kandunganmu sendiri ingin mengucapkan sesuatu kepada mami tercinta mereka. Ini. Halo mami, ini Jonathan. Jonathan mau bilang, Jonathan sayang mami. Semoga mami cepat pulang. Besok يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana keluarga istri Tuhan ya bercurhat-curhat dan di sini sampai anak-anaknya ya itu menangis ya, menangis terseduh-seduh lah, kasihan ya, sedih itu karena istrinya karena ibunya ya, ibu kandungnya dilarikan Tuhan ya, lari bersama Tuhan katanya ya. Tuhan sesembahannya maksudnya, sesembahan orang Kristen, bukan Tuhan kita ya. Umat Islam tidak mempunyai Tuhan yang dimana Tuhan itu dapat menjelma menjadi manusia, tapi ini Tuhannya orang Kristen kaum muslimin ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Mulai sedikit mengungkap permasalahan apa yang sedang terjadi kepada istri Tuhan ini yang dialami di dunia manusia, karena dia mulai akan menceritakan tentang sosok suaminya kemarin. Dan dibayar dengan harga yang tinggi, dan uang yang dia dapat itu dipakai untuk berselingkuh. Coba cross check suami, kehidupan suaminya. Ini adalah mata kami, mata Yesus Hamasya Elohim yang melihat segala penipuan, segala kebusukan hati suaminya, daripada rencana suaminya yang sangat busuk itu di depan mata kami. Dia ingin mengusir istrinya sendiri dengan tangan yang hampa, dengan alasan istriku sudah gila. Ya, seperti itu. Jadi dia senantiasa mencari-cari masalah, dan dia sudah beberapa kali, berpuluh-puluh kali mengancam istrinya sendiri dengan membunuh, ancaman pembunuhan. Jadi mempelai kami ini bukan hanya terancam daripada dunia maya, dunia online yang senantiasa mengancam dirinya, tetapi dia merasa dirinya sangat terancam di rumahnya sendiri, karena suaminya senantiasa mengancam dia, ingin membunuh dirinya. Nah, jadi menurut roh yang sedang berbicara melalui mulutnya Ibu Ferawati ini, dia mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman di rumahnya karena sering diancam oleh suaminya yang kemarin bersaksi di channel saya itu. Kemudian ancamannya adalah ancaman pembunuhan. Kenapa? Karena Ibu V ini sudah dianggap gila. Ya, berarti anggapan kita dengan anggapan suaminya sama. Kalau Ferawati ini gila, lawang dia mengaku dihamili Tuhan. Tidak secara sedetail ini, karena ini sudah di zaman 1000 tahun pengungsian mempelai, 3,5 tahun di padang gurun. Mengapa dikatakan 3,5 tahun di padang gurun mempelai diungsikan? Karena masa 3,5 tahun ini adalah pembukaan kehidupan mempelai itu sendiri. Nah, bagaimana tidak dianggap gila coba? Kemarin suaminya menceritakan bahwa Ibu V ini dibawa orang mulai tanggal 27 November dan hari ini adalah tanggal 21 Desember. Artinya belum genap 1 bulan. Dia menyatakan bahwa dia diungsikan oleh Tuhan selama 3,5 tahun katanya. Jadi gilanya itu natural ya. Jadi memang bodohnya RT 16 itu sangat-sangat natural gitu. Ya begitulah efeknya kalau terlalu sering menyembah manusia. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang memicu 2 orang suami istri ini kok
kelihatannya sama-sama gila begitu ya. Jadi Ibu Ferawati, istri Tuhan ini akan mengungkapnya berikut ini. Simak sampai habis. Kalian cross check. Kalian lihat ada berapa sesungguhnya anak suaminya mempelai ini yang ada di kampung. Dia tukang selingkuh. Di mata kami dia tukang selingkuh. Di Yogyakarta saja 2 selingkuhan. Ya, suka berselingkuh dengan tante-tante yang montok ya, yang sama-sama tuh orang Kalimantan, montok ya dadanya. Yang punya anak 2, sering mereka berselingkuh di hotel dengan mahasiswi 1. Tukang berselingkuh, tetapi tidak mau mengakuinya karena perselingkuhannya teratur dan tertata rapi. Katanya hanya Tuhan aja yang tahu. Nah, kalau kami yang tahu, kami bongkar. Hanya Tuhan enak aja, hanya Tuhan yang tahu. Merespon tentang bagaimana kondisi anaknya. Ya mungkin suaminya memang pernah salah berbuat ina dengan janda mentul-mentul yang dari Kalimantan kemarin itu, tetapi Ibu Ferawati kan tetap punya anak. Harusnya dia tetap memberikan rasa kasih sayang, perhatian atau apa kepada anaknya, karena kalau anak itu memang tidak bisa dipisahkan, semua adalah darah dagingnya sendiri. Kalau suami itu hanya dihubungkan melalui surat nikah. Ya, ini adalah curhatan di keluarga Ferawati yang ditinggalkan oleh Ferawati, suaminya dan 3 orang putranya yang masih lucu-lucu. Bagaimana curhatannya? Mari kita simak sebentar. Dewasa ini yang lahir dari kandunganmu sendiri ingin mengucapkan sesuatu kepada mami tercinta mereka. Ini. Halo mami, ini Jonathan. Jonathan mau bilang, Jonathan sayang mami. Semoga mami cepat pulang. Besok mau bilang apa sama maminya? Manu, saya sayang mami. Gak usah lama-lama lagi mami. Langsung pulang saja. Ini ikut mami. Mami cepat pulang mami, soalnya ya dikit lagi mau ujian. Kalau ujian nggak bisa ngerjain, tanya kepikiran mami terus. Ya, itulah yang anak-anak yang engkau lahirkan. Mereka rindu, mereka sayang, mereka cinta sama mami mereka. Dan begitu juga saya. Pulanglah sayang, kami menunggumu. Pulanglah, kami menunggumu. I love you so much. Jadi suaminya itu curhat bahwa yang membawa hilang atau membawa kabur Ferawati ini itu adalah oknum ketiga dari Tuhan yang juga disembah oleh si suami yang tadi menangis bersama anaknya itu. Nah, bagaimana hujatannya si Cindy Paulsang ini kepada Yusuf Manubulu? Mari kita dengarkan bersama, sahabat. Malah banyak yang di penjara sekarang, YouTubers itu ya. Ada yang bukan cuma di penjara ya, ada yang ini ya, ada yang perempuan dulu yang suka bernubuat tuh, buffet atau siapa itu ya. Dulu pernah mau bernubuat di kita, saya larang, oh enggak boleh. Oh mau bernubuat apa? Tuhan Yesus mau datang. Oh enggak. Enggak ada pentingnya ngasih tahu Tuhan Yesus mau datang, karena kita semua orang percaya akan tahu kapan Tuhan datang. Nggak usah ada yang bernubuat, saudara. Hati ya, sudah banyak nubuatan Tuhan datang, akhirnya dia cuma mencari duit dia atau mencari ketenaran. Akhirnya si Ibu V ini malah digondol sama laki-laki lain, ya kan, sampai suaminya termehek-mehek sama anak-anaknya, kasihan ya. Ini Yusuf Manubulu juga, aduh, udah dibilangin hati-hati. Yusuf Manubulu ini paling sering naikkan orang-orang nggak jelas ya. Yusuf Manubulu ini, Yusuf Manubulu, hati-hati ya. Kamu tuh sudah pernah saya tegur dulu ya. Kamu sering naikkan orang-orang nggak jelas, akhirnya jadi batu sandungan semua. Selektif lah, pakai filter ya. Jangan naikin orang-orang nggak jelas. Ibu V ini kan naik daun karena masuk YouTube-nya Yusuf Manubulu. Malah pergi sama laki lain ya. Kacau sekali ini. Jadi awal saya sudah kasih tahu ini orang nggak benar. Saya sudah kasih tahu ya. Ini orang nggak benar si Ibu V ini. Nah, makanya saya nggak mau kasih panggung di sini. Enggak, ini orang nggak benar. Bukan menghakimi, saya tahu persis ya saudara ya. Yang menjadi masalah sekarang, kamu ini kontribusinya apa bagi kerajaan Allah? Nah, itulah ungkapan yang disampaikan oleh Cindy Paulsang, kritikan terhadap pendeta Yusuf Manubulu ya. Jadi sudah bintang tamunya ndak jelas, Yusuf Manubulunya ndak jelas, bahkan wajahnya Yusuf Manubulu juga nggak jelas itu.
pada nabi teh celup bolak balik surga. Di surga duduk bersila sambil pangku janda asli, ngaku ketemu bapak. Bapak bertanduk, waspada nabi terkutuk, dipilih bapak bertanduk. Waspada nabi teh celup suka keluyuran, kepanti pijat katanya pamer mujizat alasan. Katanya ketemu bapak, bapaknya bertanduk, nabi teh celup pilihan, bapak bertanduk. Mana moralmu, bajak obatmu, nabi teh celup langganan janda-janda, betul-betul mana moralmu, biadab kamu. Nabinya lari, tunggu tanduk satu lagi. Salam kemenangan. Kalau mereka hidup benar di mata Tuhan, kalau mereka adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka adalah orang yang selalu mau ditegur, mau dinasehati. Begitulah kira-kira narasi yang terjadi di antara Ibu Ferawati, suaminya Hamdani, dan Tuhan. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana ada Fauzan ya marah-marah sama si siapa pengepul Murtadin Murtadin nodong-nodong nih si siapa Manubulu ya, Yusuf Manubulu, dan juga curhatan dari keluarga istri Tuhan ya beserta anak-anaknya, karena memang ya sedih lah ya. Tapi kalau dipikir-pikir seharusnya orang Kristen itu gembira ya ketika ibunya ini dipinang Tuhan, dinikahi Tuhan, dihamili Tuhan gitu ya, seharusnya gembira. Tapi ini malah kebalikannya ya, sebaliknya mereka sedih kaum muslimin. Sedih karena seharusnya bangga menjadi keluarga Tuhan. Tapi inilah ya kekonyolan-kekonyolan ya, kekonyolan demi kekonyolan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, yang dimana orang-orang Kristen itu merusak agama mereka sendiri, merusak keyakinan mereka sendiri ya, yang dimana agama mereka nodai sendiri ya, kesucian Tuhannya itu ya, kesakralan Tuhan itu mereka nodai sendiri ya, mereka kotori sendiri. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen di masa yang akan datang semakin konyol, semakin gila, karena di Afrika sendiri ya, Afrika Tengah itu malah ada seorang pendeta yang mempunyai nomor telepon Tuhan. Dan pokoknya konyol-konyol. Semua umat Kristen yang ada di muka bumi ini semuanya pasti melakukan hal-hal yang di luar nalar dan konyol ya, yang lucu-lucu dan tidak masuk di akal ya, semuanya bikin tertawa, semuanya bikin geli. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.